siapa yang namanya siapa itu yang dari Kudus, Maulana Ishaq siapa itu, jelas dusta dan wajib bertobat karena telah membawa nama Rasulullah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan karena kepentingan siap untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi mimpi itu jelas dusta. Kalau mau diadu mimpi orang yang nggak jelas itu, katanya mursyid thariqah tapi orang Kudus aja nggak ada yang kenal karena sanadnya mastur. Ini kan namanya jelas dibuat-buat. Mimpinya orang yang nggak jelas itu dan seluruh komplotannya itu, andaikan semuanya mereka mengaku mimpi ketemu Rasulullah, maka jelas dusta kalau memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Menanggapi konten terbaru yang ada di channelnya Fungat Peleret ya, kita nggak usah sebut gelar-gelarnya lah, Gus K, Kiai K. Yang jelas begini, mimpi Rasulullah itu memang bisa terjadi. Man ra'ani fil manam fa innahu yara haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerangkan dalam sabdanya, intinya kalau mimpi Rasulullah itu berarti benar-benar bermimpi sama beliau, ketemu beliau. Karena setan tidak bisa menyerupai beliau. Semua dari umatnya Nabi itu bisa saja bermimpi Rasulullah SAW. Cuman ada kalanya orang itu berdusta atas nama Nabi, berdusta ngaku mimpi Nabi. Nah, orang yang berdusta ini masuk dalam ancaman salah satu hadis. Nabi bersabda, kama qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta membawa nama Rasulullah, seperti dalam konten itu Nabi bersabda, Ba'alawi bukan keturunanku. Membawa nama Rasulullah, mengataskan nama Rasulullah, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaknya orang tersebut mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan mimpinya orang tersebut saya pastikan 1.000.000% dusta. Kenapa? Karena bertentangan dengan fakta yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Semua ulama yang dapat dipertanggungjawabkan keahliannya dalam nasab, seperti yang sudah banyak dibahas Ibnu Hajar As-Sakhawi, itu ulama-ulama besar, An-Nabhani, kemudian banyak sudah yang sering dibahas. Ini pembahasannya ini memang mutar-mutar itu terus. Mereka pakai jurus mimpi sekarang. Karena tidak ditemukan satupun dari abad 9 atau abad 10 dari ulama yang nasabah, ahli nasab, yang membatalkan nasabah alawi itu tidak ada. Pembatalan nasabah alawi itu cuman asumsi dari Imaduddin Al-Kaburi saja. Karena menurut teorinya tidak ada kitab sezaman. Walaupun sekarang sudah ditemukan itu. Siapa itu? Ustadz Rumel Abbas sudah menemukan manuskrip itu. Padahal sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu nasab ya nggak perlu kitab sezaman itu, karena itu metodologi ilmu sejarah. Dan itu sudah diakui oleh Imaduddin. Dia ini menafikan nasab alawi memakai metode sejarah, bukan memakai metode nasab. Nah, dia sudah mengakui itu. Jadi kemudian mereka karena tidak ada dalil sama sekali, akhirnya pakai mimpi. Maka mimpinya ini jelas dusta. Kenapa? Karena bertentangan dengan fakta yang ada, bahwasanya dalam ilmu nasab, kitab-kitab nasab, bahkan ulama besar Ibnu Hajar dan lain-lain jelas menyatakan tanpa keraguan Sadah Ba'alawi adalah keturunan Nabi.
Nah, dan itu sudah jelas nggak bisa dibantah lagi, manuskrip Cirebon dan lain-lain sudah sering dibahas bolak-balik seperti itu. Cuman ini kita mau memperjelas bahwasanya mimpi dari siapa yang namanya siapa itu yang dari Kudus Maulana Ishak siapa itu jelas dusta dan wajib bertobat karena telah membawa nama Rasulullah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan karena kepentingan siap untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi mimpi itu jelas dusta. Kalau mau diadu mimpi orang yang nggak jelas itu, katanya mursyid Toriko tapi orang Kudus aja nggak ada yang kenal karena sanadnya mastur. Ini kan namanya jelas dibuat-buat. Mimpinya orang yang nggak jelas itu dan seluruh kelompok komplotannya itu, andaikan semuanya mereka mengaku mimpi ketemu Rasulullah, maka jelas dusta kalau memang mimpinya itu tentang nasab Ba'alawi, pembatalan nasab Ba'alawi. Karena memang sudah Ba'alawi sudah diakui kok sama ulama-ulama yang jelas solehnya, jelas walinya, jelas barokahnya dilihat dengan mata kepala oleh umat. Kemarin Habib Ali Habsyi di Solo itu salah satu bentar ya, salah satu manakibnya Habib Ali Habsyi itu ada orang ulama dari Maghribi, nanti bisa dilihat di manakib Habib Ali Habsyi yang dibacakan oleh salah satu keturunan beliau Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Itu kan ada ulama Maroko, orang soleh dari Maroko yang mimpi 3 kali atau berapa kali itu ketemu Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, di zaman ini, maksudnya di zaman hidupnya Habib Ali Habsyi, yang mana beliau di Sewun saat itu, ini orang Maroko yang mimpi, bukan Ba'alawi. Di zaman ini yang orang yang paling engkau cintai itu siapa ya wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, waladi Ali Habsyi, putraku, cucuku yang bernama Ali Al-Habsyi, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang diholi kemarin. Itu mimpinya orang soleh. Dan keberkahan Habib Ali Habsyi sudah jelas. Hall Solo kemarin pengunjung tambah membludak. Bahkan Keraton Surakarta ikut jadi panitia penampung penginapan para hadirin hall. Nah, kalau Imaduddin Al-Kaburi kelojotan kepanasan lihat hall Solo yang didukung oleh Keraton Solo, yang mana pihak Keraton Solo mengkonfirmasi hubungannya erat dengan Habib Alwi Al-Habsyi. Nenek moyangnya itu hubungannya erat, harmonis antara habaib yang ada di Masjid Riyadh, yaitu Habib Alwi keturunan dari Syaibul Hall, itu akrab dengan Surakarta, Keraton Surakarta. Jadi sebetulnya keraton dan para habaib itu bersatu dari dulu, pribumi dan habaib pun sudah mempribumi. Sudah banyak yang nikah dengan pribumi, punya anak cucu dan seterusnya. Hubungannya erat, saling mencintai, saling membantu. Bahkan Keraton Surakarta itu pengen sebagaimana kakeknya dulu akrab dengan para habaib. Nah, ini juga Keraton Surakarta juga menyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh kakek-kakeknya. Jadi memang Imad Al-Kaburi dan CS-nya ini memang perusak kerukunan umat. Perusak kerukunan umat. Keraton Solo, semua pribumi habaib itu sudah jadi satu, sudah jadi pribumi semua, sudah sama-sama erat, akrab hubungannya, sama-sama berjuang dulu memerdekakan Indonesia. 17 Agustus tahun 45 itu yang menciptakan H. Mutahar. Mutahar itu Habib Mutahar, Bapak Alawi juga itu yang mau dikaburkan, kata mereka Pak Alawi nggak ada jasa untuk negara ini. Itu dusta besar. Ini orang-orang yang kurang penggawean. Nasab Ali sudah jelas, dan mimpi dari orang-orang soleh jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya daripada mimpinya orang yang nggak jelas, nggak dikenal itu. Allah